Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di Wiko kali ini. Saya akan membahas, kalau kemarin Mbak Uun membahas tentang surga bagi pembelajar Al-Quran, saya pengen berbeda sedikit. Hari ini membahas tentang surga bagi penghafal Al-Quran, insya Allah. Yang pertama ada ayat-ayatnya, ada surat ke-35 ayat 33 yang menjelaskan bahwa surga Aden mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Jadi insya Allah penghafal Quran ini jika memenuhi syarat-syaratnya akan masuk surga. Dihiasi dengan perhiasan, itu juga ada di hadis At-Tirmizi. Lalu ketika si penghafal naik ke surga, dia akan diminta untuk membacakan bacaan yang biasa dibacakan di dunia. Setiap dia baca ayat tersebut maka naik ke surga yang berikutnya. Lalu dibacakan lagi, naik lagi sampai ke puncak. Sebelum naik, si penghafal Al-Quran ini dihiasi dan dipakaikan mahkota kehormatan. Kita tahu sendiri ya, kalau memakai mahkota kehormatan, lalu memakai jubah, memakai mahkota, itu berarti adalah bangsawan dan akan dihormati dengan yang lain, serta mendapatkan fasilitas yang berbeda dari si surga tersebut. Lalu yang kedua, nah ini juga orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka. Jadi kita dapat membawa orang tua, pasangan, anak cucu, asalkan beramal soleh juga, mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau penghafal tapi anak cucu tidak beramal soleh, ya tidak bisa dibawa. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Nah, jadi dihubungkan, kalian bisa membawa, nanti disebutkan siapa saja yang ingin masuk surga. Yang ketiga yaitu, ini masih sama dengan anak cucu, tadi sedang malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi dari semua pintu, ahli Al-Quran diperebutkan pintu-pintu surga. Karena ahli Al-Quran pasti tahajud, puasa, sodako. Kita tahu ada pintu surga sodako, ada pintu tahajud, pintu puasa. Jadi mereka semua diperebutkan oleh semua pintu memanggil. Tapi surga yang paling bagus ini adalah surga bagi penghafal Al-Quran, karena banyak fasilitas di dalamnya. Lalu yang selanjutnya untuk surat ke-13 ayat 23, surga Aden masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh. Oh tadi sudah. Ini ayat selanjutnya 24, maksud saya salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ini berarti kalau kita masuk surga Aden, sebelum kita masuk, malaikat sudah menyambut di pintu surga. Bayangkan kalau malaikat menyambut di pintu surga, alangkah subhanallah gitu, alangkah indahnya. Selanjutnya syarat masuk surga yang pertama mendekat kepada Allah. Jadi dengan menghafal Quran kita bisa dekat dengan Allah, lalu ibadah naik, lalu sikap dan sifat yang buruk-buruk hilang menjadi yang baik. Itu berarti menghafal Al-Quran atau membaca Al-Qurannya benar. Dan yang kedua mengamalkan isinya. Mengamalkan isinya ini kita membaca Al-Quran, lalu ada isinya misalkan disuruh berinfak, disuruh sedekah, kita kerjakan, lalu tidak boleh marah, kita kerjakan, dan lain-lain. Lalu penghafal Al-Quran yang benar adalah menempatkan ayat kepada yang benar. Contohnya, setiap membaca jadi tenang, ibadah meningkat, seperti tadi yang Ana bilang. Lalu semangat dalam melakukan kebaikan. Maaf, ini kadang-kadang Ana suka lupa. Jadi dianggapnya seperti ngajar. Yang ketiga yaitu menghafal dengan benar. Menghafal dengan benar ini dengan tartil ya. Dengan tartil dan bacaan yang benar. Makanya kalau kita belum tahu hukum-hukumnya, kita wajib belajar.
Yang selanjutnya kelebihan penghafal Al-Quran. Tadi dari slide 2 sampai 4, yang kelebihan penghafal itu Ana dapatkan dari mendengarkan ceramah Ustadz Adi Hidayat. Kelebihannya adalah cerdas, logika jalan. Jadi jangan khawatir untuk memasukkan anak-anaknya ke pesantren, karena insya Allah mereka otaknya lebih terlatih untuk menghafal Al-Quran, sehingga lebih terbuka untuk menerima hal-hal yang baru, untuk menerima materi-materi pelajaran, sehingga mereka logikanya cepat jalan, maksudnya cepat masuk jika menerima materi. Dan jangan takut kalau anak-anak kita masuk pesantren tidak bisa pelajaran IPA, tidak bisa hitung-hitungan. Pelajaran itu bisa diajarkan nanti di dunia, insya Allah. Jadi pelajaran-pelajaran yang seperti itu, yang eksak atau mungkin yang teori, itu bisa mereka pelajari sendiri. Asal otaknya sudah terbuka, insya Allah mereka akan cepat menerima hal tersebut. Manfaat menghafal Quran ini didapatkan dari asyamil.com. Manfaat menghafal Al-Quran itu ada 27, tapi diambil 3 saja karena presentasinya hanya 10 menit ya, 10 menit atau setengah jam lah itu. Yang pertama adalah kenikmatan dunia. Kemudian tidak boleh seseorang berkeinginan kecuali dalam 2 perkara. Yang pertama, menginginkan seseorang diajarkan oleh Allah kepadanya Al-Quran, kemudian ia membacanya sepanjang malam dan siang sehingga tetangga mendengar bacaannya. Andaikan aku diberi sebagaimana si fulan diberi, sehingga aku dapat berbuat sebagaimana si fulan berbuat. Jadi kemudahan ini kita dapatkan, mungkin kemudahan dalam mencari nafkah, kemudahan dalam hidup, semua pokoknya insya Allah mudah. Lalu kemudahan dalam menghafal Al-Quran, setiap kita berpositif thinking kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan kemudahan, apalagi penghafal Al-Quran. Jika dia cinta dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, Allah akan memberikan apa saja dan memberikan apa yang diminta, dan mungkin apa yang tidak diminta pun akan diberikan, insya Allah. Bagaimana rasanya kalau kita tidak minta rumah tapi diberikan rumah? Subhanallah. Yang kedua adalah pahala kebaikan berlipat ganda. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari kitabullah, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan 1 kali. Tetapi setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kali. Jadi 1 huruf 1 kali, lalu dibalasnya dengan 10 kali insya Allah. Jadi setiap kita membaca huruf itu akan berlipat-lipat ganda. Yang penting kita mau belajar tartilnya ya. Jangan hanya membaca tapi tidak belajar untuk hukum-hukum dalam membaca Al-Quran. Kita terus perbaiki bacaan kita insya Allah. Yang ketiga adalah mendapat penghargaan dari Nabi SAW berupa penghargaan khusus tashrif nabawi. Jadi saya dulu pernah baca cerita, pernah Rasulullah mengangkat seorang pemimpin itu, ditanya, hafalanmu sudah sampai mana? Apakah Al-Baqarah hafal? Nah, seorang pemimpin ini sebaiknya adalah sudah hafal surat Al-Baqarah dari awal sampai selesai ya. Ini telah mengutus Rasulullah sebuah delegasi, banyak jumlahnya, kemudian Rasulullah mengetes hafalan mereka. Kemudian satu persatu disuruh membaca apa yang sudah dihafal. Lalu sampailah kepada sahabi yang paling muda, subhanallah paling muda ya. Surat apa yang kau hafal? Aku hafal surat ini, dan surat Al-Baqarah. Nah, si sahabi ini lalu ditugaskan memimpin delegasi. Nah, itu adalah syarat dari pemimpin. Lalu ada tips dari saya untuk mengajarkan anak-anak mungkin umur 3 tahun, 4 tahun itu agak susah menghafal Al-Quran sesuai mood mereka. Jadi kalau ingin menghafal Al-Quran tidak apa-apa sambil bermain, tapi sambil kita membacakan atau sambil mendengarkan murotal, atau ketika mereka sedang duduk, sedang makan, coba deh ayo kita baca ini. Orang tua membacakan, insya Allah 1-2 kali insya Allah akan hafal. Seperti saya sudah mencoba sendiri kepada anak yang paling kecil, saya bacakan surat An-Nasr, lalu Al-Ahqaf, alhamdulillah dalam 1-2 kali dibacakan dia sudah hafal. Insya Allah kalau kita niat untuk menjadikan anak menghafal Al-Quran, insya Allah akan dimudahkan. Demikianlah materi yang Ana bisa isi hari ini, yang Ana bisa presentasikan hari ini. Semoga dapat diambil hikmahnya. Ana
akhiri dulu. Semoga tidak bingung mendengarkan suaranya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.